Secret Lovers, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita bakal bahas kuliner Nusantara yang lahir di zaman penjajahan nih. Uniknya, kuliner-kuliner zaman kolonial ini hingga kini masih eksis dan malah jadi kesukaan banyak orang tuh. Kira-kira ada makanan favorit kamu nggak nih? Secret Lovers, tahu tengkleng? Yup, tengkleng rupanya memiliki sejarah yang cukup memilukan nih. Di masa penjajahan, masyarakat Solo, Jawa Tengah tak mampu membeli daging karena hanya untuk kaum priai. Nah, menipisnya bahan pangan memaksa masyarakat kelas bawah mengolah apapun menjadi santapan yang mengenyangkan. Hingga akhirnya lahirlah tengkleng. Jadi kalau disebut sebagai makanan rakyat jelata di masa penjajahan Belanda, wajar aja ya. Bahan utamanya aja tulang belulang, kepala, dan jeroan kambing tuh. Bagian yang tadi makan oleh para menir dan noni Belanda masa itu. Bahkan konon nama makanan ini juga berasal dari bunyi-bunyian saat tulang beradu dengan piring gambreng atau seng. Kleng kleng kleng, jadilah namanya tengkleng. Tengkleng yang berisikan bagian kepala, tulang, dan kaki dari kambing merupakan suatu kuliner hasil dari kreativitas warga pribumi. Karena pada masa penjajahan, yang bisa makan daging kambing hanya orang-orang tertentu saja, yaitu para bangsawan dan juga orang-orang Belanda. Oleh karena itu, masyarakat pribumi waktu itu memanfaatkan bagian sisa kambing dan mengolah sedemikian rupa menjadi makanan yang nikmat. Lahirlah tengkleng ini. Oh iya, tengkleng sangat mirip dengan gulai kambing ya Secret Lovers. Bedanya tengkleng dibuat dari tulang belulang dan jeroan. Selain itu, kuahnya pun lebih encer dari gulai kambing. Nah Secret Lovers, warung tengkleng Bu Edi Pasar Klewer yang konon sudah ada sejak tahun 1917 adalah salah satu yang terkenal dan legendaris di kota Solo tuh. Bahkan kalangan pecinta kuliner menganggap tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Solo tanpa sempat menyantap olahan daging kambing ini. Yup, ciri khas tengkleng Bu Edi Pasar Klewer adalah daging dan jeroannya yang sangat empuk. Kuah tengklengnya pun cukup encer tanpa dicampur santan. Karena dari tekstur sama rasanya itu empuk dan juga enak. Tengkleng Klewer ini masuk di list kita, terus kita cari di map, ketemunya di sini. Sudah kita coba ini sama teman-teman, enak rasanya ya, dagingnya empuk. Kini, warung tengkleng legendaris Bu Edi Pasar Klewer dikelola oleh Sulistri alias Batri yang menjadi generasi ketiga penerus usaha warung tengkleng keluarganya. Usaha kuliner ini pertama kali dirintis oleh sang nenek yang bernama Saliem. Awalnya Nenek Sulistri berjualan tengkleng dengan cara berkeliling kawasan Pasar Klewer sekitar tahun 1940-an. Saat itu harga tengkleng yang dijualnya masih 1 perak per porsi. Baru saat dikelola Bu Edi, ibu kandung Sulistri di tahun 1971, warung tengkleng ini pindah lokasi di bawah Gapura Pasar Klewer. Karenanya orang-orang menyebut dagangannya tengkleng Gapura Pasar Klewer. Namun usai peristiwa kebakaran Pasar Klewer di tahun 2014, lokasi jualan tengkleng Bu Edi pindah ke area Taman Parkir Masjid Agung Solo hingga kini. Yang menarik dari tengkleng Bu Edi Pasar Klewer adalah rasa yang tak berubah, serta penyajiannya yang masih menggunakan pincukan atau lipatan daun pisang yang ditusuk dengan lidi. Alhamdulillah jaga kualitas sama mutu. Sama rasanya tetap nggak berubah gitu loh. Dari dulu ibu jualan kan pakainya pincuk, jadi masih dibiasa kayak gitu, pakainya pincuk gitu loh, pakai daun pisang itu. Penggunaan pincuk saat penyajian tengkleng memang membuat aromanya lebih legit dan menambah selera makan. Dalam sehari ada sekitar 5-6 panci penuh bahan tengkleng yang dibawa Sulistri dari rumah. Isinya mulai dari iga, kaki, mata, telinga, lidah, sampai sumsum dan juga otak. Satu porsi tengkleng dibanderol dengan harga Rp30.000. Isinya berupa potongan daging kepala 1 tusuk dan beberapa tulang kambing. Semuanya dipincuk menjadi satu bersama nasi.
Sementara porsi 50.000 mendapat isian yang cukup lengkap, mulai dari lidah, pipi, kaki, dan tambahan otak. Saking ramainya pembeli, dalam waktu 2-3 jam berjualan, tengkleng legendaris ini sudah ludes terjual. Menghabiskan 50 hingga 60 kepala kambing, 30 hingga 40 kilo tulang, dan 10 hingga 15 kilo jeroan kambing. Karenanya, warung ini hanya beroperasi dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. Kalau Solo punya tengkleng, Betawi punya soto tangkar Secret Lovers. Yap, soto tangkar juga punya sejarah yang cukup panjang hingga ke masa penjajahan Belanda. Nah, soto tangkar di Taman Sari, Jakarta Barat, salah satu yang jadi favorit di ibu kota tuh. Kuahnya wajib dipanaskan terus-menerus di dalam kuali dari tanah liat supaya tetap hangat dan dagingnya empuk, bumbunya meresap. Ciri khas kuali tanah dan arang inilah yang membuat rasa kuah soto tangkar punya rasa smoky tapi tetap lembut. Dengan panas yang stabil dari arang, santan tak mudah pecah dan tak ada gumpalan dalam kuah. Apalagi kuali tanah memang diciptakan dengan metode pembakaran memakai arang. Ngaruh sih lebih ke kualinya. Biar kalau pakai gas cepat pecah. Ya, kualinya cepat pecah. Ya, karena panasnya itu nggak turun-turun kan. Terus-terusan panas cepat pecah. Bisa lama-lama suhunya turun lah gitu. Dalam bahasa Betawi, tangkar berarti tulang iga. Soto tangkar dipercaya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Konon, masa itu masyarakat Betawi hanya mampu membeli bagian tangkar yang berdaging sedikit dan lebih murah ketimbang bagian daging. Sehingga lahirlah soto tangkar. Versi lain menyebutkan, pada zaman Belanda, pesta mewah para menir menyisakan bagian tangkar, kepala, dan jeroan yang akhirnya disulap para pekerja pribumi menjadi soto tangkar. Campuran tulang dan sedikit daging ini menghasilkan kaldu alam yang gurih bahkan tanpa bumbu sekalipun. Tak heran kuliner ini masih eksis hingga sekarang. Seiring perkembangan waktu, soto tangkar mulai berinovasi dengan jenis tulangan lainnya. Secret Lovers, kalau tadi di Jakarta, soto tangkar Bang Ebo di daerah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang ini selalu ramai ketika jam makan siang. Wah, jadi penasaran apa bedanya dengan di wilayah Jakarta ya? Ini dia nih kuahnya tuh, merah merona seperti pipinya para nona ya kan. Bu, ini ngomong-ngomong kan ini soto tangkar khas Bogor ya. Bedanya apa sih Bu sama soto tangkar Betawi Jakarta? Ya. Oh, kalau Betawi pakai susu ya? Oh, terus kalau ini soto Betawi soto tangkar ini rempahnya kuat juga ya? Ya, kayak seperti kari gitu. Oh, seperti kari. Oh, jadi dia nggak ada susu dan kayak akar rempah-rempah merupakan ciri dari soto tangkar Bogor. Jasinga Bogor. Nah, tuh kan kelihatan kan ya. Kuahnya juga warnanya lebih pekat, lebih merah. Kuah santan soto tangkar berwarna kemerahan dan rasanya lebih ringan ketimbang soto Betawi atau soto kaki. Soto tangkar juga mengalami pencampuran budaya antar bangsa yang datang ke Batavia, yakni India dan Arab. Tak heran kalau kuah soto tangkar sangat terasa rempah-rempahnya. Warna kuahnya saja mirip kuah kari India tuh. Uniknya nih Secret Lovers, kebanyakan warung soto tangkar juga menyediakan sate sapi yang bercita rasa manis dan gurih mirip sate Marangi. Saya mengikuti aroma-aroma yang enak. Waduh, ternyata lagi bakar sate. Emang aroma sate itu selalu mengenakan. Nah, ini tipikal satenya manis ya, betul? Manis. Oh, kayak saya manis. Boleh dibilang, baik tengkleng dan soto tangkar, keduanya merupakan sebuah bukti nyata kalau masyarakat Indonesia dari dulu sudah pintar mengolah masakan dengan memanfaatkan bahan yang ada. Meskipun itu hanya bahan sisa dari kaum penjajah Belanda. Keren gak tuh Secret Lovers?